Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, alhamdulillah sore hari ini petang menjelang berbuka Allah mempertemukan kita di tempat ini kembali. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin mengikuti live streamingnya, alhamdulillah hari ini sedikit demi sedikit kita mulai kajian walaupun masih terbatas dan walaupun masih wajib pakai masker, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan antusias kita untuk memakmurkan masjid, khususnya di Masjid Al-Latif ini. Baik, memanfaatkan waktu, yang bawa Al-Quran silahkan dibuka surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat. Kalau halamannya sama, halaman 521. Ayat ke-15. Yang bawa Quran atau ada gadgetnya boleh dibuka. Sahabat-sahabat sekalian, seperti kita maklumi, di awal-awal Ramadan kita sering mendengar dan sangat populer ayat ini, dibacakan oleh para kiai, para ustadz, para da'i. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, saya baca ujungnya sajalah. Allah mewajibkan siam, saum di bulan Ramadan ini targetnya adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, di surat Adz-Dzariyat ayat ke-15, kita dapat gambaran dari Allah. Bagaimana balasan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, janji Allah, fi jannati wa uyun. Mereka berada dalam taman-taman surga dan mata air. Di sini menggunakan kalimat jamak jannat, artinya tidak satu. Jadi ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sudah pernah bahas, bahkan mungkin bagi kita yang sering kajian geus katamul lah makna takwa. Minimal gambaran sederhana, ketakwaan itu merasa dirinya dilihat, diperhatikan oleh Allah. Sehingga timbul sifat hati-hati, khawatir melanggar aturan Allah. Maka sifat kehati-hatiannya ini ketika dia hidup di dunia Allah hargai. Di sini disebut orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mereka kelak disiapkan surga. Dan di sini mengalir mata air. Karena air bagi kita luar biasa, makanya rata-rata kalau orang berlibur pasti cari air. Gitu. Muntah ke pantai, ke gunung, ke air terjun begitu. Nah, lalu di ayat selanjutnya, akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ketika di surga sudah tidak ada larangan lagi. Kenapa? Karena ketika di dunia ada gambaran sijnul mu'mini. Bahwa dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Contohnya sekarang. Nggak tahu nih, kalau yang akhwat saya nggak akan tawarin. Sanggup nggak sekarang minum sekarang saya kasih 500 lah. 500 perak gitu. 1 juta ke mau naiknya. Saya ini minum, ini sabar orang ya, cukup lah uang saya, cukup 50 ewang lah, 50 ribu ewang lah. Kenapa orang nggak berani? Karena belum waktunya. Aturan dari siapa ini belum waktunya? Aturan Allah, kita taat kepada Allah. Maka ini ibarat terpenjara, dibatasi oleh Allah. Tapi nanti ketika kita masuk ke surga, Allah buka, sok apa saja yang kamu sukai silahkan ambil. Bahkan saya sering sampaikan, di surga sudah tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Karena sekarang sesenang-senang di dunia masih punya rasa takut. Contoh saja, kenapa ada artis yang bunuh diri? Karena rasa takut. Contoh ya, ada orang yang penyanyi atau band, vokalis, album pertama meledak, album kedua makin meledak, album ketiga meledak, tepati laku.
Album keempat sudah tanda tanya, itu sudah takut dia. Wah, saya nggak bisa sepopuler dulu. Kadang-kadang ada orang-orang yang terlampau berpikir, wah ke depan kayaknya saya nggak dapat target seperti yang dulu saya pernah capai. Nah makanya kalau di surga itu sudah tidak ada rasa takut lagi. Takut mikirin masa depan. Kalau teman-teman di sini di antara anu tara ngawasnya, kalau yang tara ngaji mah itu rata-rata hidupnya akan banyak apa ya, pesimis, takut. Tapi orang yang dia tahu, yakin akan Allah, dia nggak pernah hidupnya pesimis. Kenapa? Contoh begini, di bahasan yang kemarin ya. Kadang kita takut ada 2 mahasiswa baru semester 2 sudah mikir gini. Wah iya zaman urang wae mahal biaya kuliah tanya. Komo mun anak-anak urang. Jadi mikirnya terlampau kejauhan. Zaman kita saja biaya kuliah mahal, apalagi anak-anak kita. Padahal dia jodohnya can menang. Kawin acan gitu. Tamat kuliah acan, jomblo kene. Geus mikir anak-anak orang buah moal boga budak. Kawin ge can jelas, siapa tahu dia belum menikah. Banyak orang yang jomblo meninggal kan. Juga nu di dia merenang gitunya. Kenapa? Mending di ditu menang jodoh mah. Kenapa? Di ditu mah insya Allah tidak ada expire-nya. Kalau cantik di dunia mah ada expire-nya insya Allah ya. Aslina gitu. Makanya di sini disebut akhidina ma atahum rabbuhum. Gambaran surga itu enggak terbatas kenikmatannya. Jadi enggak akan ada rasa takut besok saya makan apa. Sesenang-senangnya orang, kan orang kadang-kadang tenang begini. Alhamdulillah ada tabungan saya mah banyak. 7 turunan bakal tercukupi. Bermiliar-miliar, bertriliun-triliun tabungannya, nyantai. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah di sini ya. Rumus hidup membegini, ketika seseorang dilebihkan satu nikmat, pasti dikurangi nikmat yang lain gitu. Dan rumus mak itu Rasul. Kalau orang diberi satu nikmat, mesti Allah kurangi nikmat yang lain. Kalau Allah mengurangi satu nikmat, pasti dileuwihkeun. Contoh ada orang yang makan tuh nikmat, apapun dia makan. Bistik oke, karedok jadi, goreng enog, hayu, taraje siap lah diopi. Tahu sayur taraje, iwung gitu. Kan ada dibubukeun tarajena dimasukkan dibungkus karena tipung tuh jadi naon lumpia, eta naon, di sini taraje eta. Dia makan nikmat, cuman satu, nggak ada uang buat beli. Siga nu di dieu sigana eta. Ada orang yang uangnya banyak, menu apapun dia bisa beli, tapi banyak yang dibatasi oleh Allah untuk dia tidak bisa makan. Ya tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Mungkin teman-teman di sini masih bisa menikmati Indomie, Supermie, iklannya, mie instan lah, mie instan. Menikmati mie instan, kabita kamu ke Ramadan kemanya, kabita kuseungit nage luar biasa. Ada orang yang dia punya uang beli kabita mie nggak boleh. Karena cek dokter bahaya. Kemarin teman saya cerita, Ustadz, saya mah nggak boleh makan mie teh. Sejak kena lambung di sini udah kata dokter, ponis tidak boleh. Bahkan kemarin ada cerita ibu saya, ada orang yang anaknya udah masak gitu. Masaknya tuh udah cek bahasa Sunda mah nu tarariis. Tarariis teh bukan asupan esnya. Tapi memang tanpa garam, lu kabayang pan sayur sop tanpa garam rasanya juga kumaha. Teu enak gitu. Tapi luar biasa ketika anaknya pergi, si ibu teh yang nu enak-enak, makan mie ternyata ngedrop dia. Jadi mie menyebabkan kematian di dia mata. Sekarang beliau sudah meninggal itu. Betapa ketika Allah kadang lebihkan dia punya uang buat membeli sesuatu tapi oleh Allah halangi supaya dia tidak bisa menikmati itu. Ada orang uangnya banyak tapi tidurnya kurang pasti. Makin banyak yang dia miliki, ketakutannya makin tinggi. Pan orang menyimpan motor, kadang-kadang motor butut mah dikunci-kunci acan. Saya punya teman motor nanti Vespa. Tah tahun berapa ya, itu kalau ke rumah saya itu dulu masih di pinggir jalan, rumah saya itu pinggir jalan utama. Jadi diparkir depan rumah plus kunci-kuncinya. Antepkeun we. Saya bilang kan tenyunah kamu mah. Bukankah Rasul ngajarin kalau unta itu
dibawa datang ke masjid, kata Nabi, tambatkan talian. Jadi ikat, bagian dari tawakalmu kepada Allah. Itu kan bagian tawakal. Kan teki Allah kuma Allah. Kalau memang sudah takdirnya hilang, pasti hilang. Takdirnya nggak hilang, walaupun kita di talian nggak akan hilang. Kan nggak begitu, ikhtiar sempurna. Nah kan saya sampaikan sunnah begitu. Cuman dia mah kekeh we. Kenapa disimpan jeung kunci-kuncina? Ye urang wae nu bogana hese ngahurungkeun. Matak bangsat ripuh bodoh maling motor saya mah. Naon nu bogana wae hese ngahurungkeun teh. Butuh apa sampai ka lain sempatkan lain berkeringat, ieu mah jemlong baju teh. Makanya dia mah antepkeun we karep sok nuhun anu maling memangga cenah. Urang ngelieur mayar pajakna cenah. Nah gitu dek didorong riweuh ngadodorong kabur ka panggiman teh. Tapi coba ayeuna ganti motorna NMAX. Waduh, Mam, ya aman di dieu mah. Tuh kitu kan ayeuna mah tibalik. Gitu. Digembok teu, poho teu moal gembok urang euy. Geus meetingna di itu di luar. Tuh jadi beda ayeuna mah. Kenapa? Ada harta tuh udah nyimpen di hati. Orang masuk masjid pakai sendal capit sisirangan, kuning sebelah, biru sebelah, dah nyantai. Hati tenang, sholat tarawih imamna panjang nyantai, menikmati. Kadia make Nike nu terbaru. Sok ka Alatif kan, dulu pernah ada yang hilang. Ada yang hilang. Ya ada tayangan saya mah insya Allah dulu pernah hilang sendal, hilang sepatu. Terakhir saya khutbah Jumat di satu masjid, mau disebutkan daerah Sukasih namanya. Itu saya nggak pernah laporan ke DKM, tiis, dah butut iya nyantai gitu. Tapi dah iya mah Nike atuh, matak laporan, Pak ada CCTV barangkali ada data terlihat siapa yang mengambil kan begitu. Jadi makin mahal sesuatu itu makin berat hati itu. Contoh kan orang semangat hayang istri nu geulisnya. Matak ngukur heula beungeut urang gitu. Ngaca ulah kawaka hayang nu geulis ke heula wajah siga kumaha. Oke lah Allah kasih itu. Wajah kita ya 6,5 kayak nggak nyampe lah. Tapi dapat 9 kan mantep tuh. Tapi coba kan ninggalkeun imah tegang. Dibawa keluar nyeri hate. Ini daek lempang jeung supir. Tegenah orang dari sangka naon supirna. Makanya ketika Allah lebihkan satu nikmat, Allah kurangi kenikmatan yang lain. Tak beda di surga mah asli kenikmatannya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya pantas kalau urusan dunia mah Allah ngasih peringatan kepada kita. Am yahsudunan nas alama atahumullahu min fadlih. Apa kamu merasa iri dengan pemberian Allah yang Allah berikan pada orang lain? Jadi jangan pernah merasa iri dengan kelebihan yang Allah berikan. Kenapa? Oke dia lebih dari kita sesuatu, tapi dia akan kurang sesuatunya. Oke kita kurang nih, gak punya sesuatu. Tetapi kita memiliki sesuatu yang gak dimiliki orang-orang lain. Dia kaya, alhamdulillah, leuwih kan tibatan orang. Istrinya cantik, alhamdulillah. Tapi sisi badan kita ada kelebihan berat badan kan lumayan. Lamun direndengkeun orang lebih gede, itu lebih bersyukuri. Kan jarangnya ada kelebihan berat badan mah aya nu iri gitu ta. Nah makanya Allah kelebihkan sesuatu, Allah kurangi sesuatu yang lain. Tapi di surga itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah ini unik kalimatnya. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Silahkan ambil semaunya. Karena Allah membalas semacam itu karena ada kalimat setelahnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dulu ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Saya sering sampaikan, udah berulang kali, baik online ataupun offline menjelaskan ihsan. Jadi begini, kalau seseorang memberi kepada orang lain, lalu orang lain itu memberi kepada kita bahkan impas, sama-sama ya. Ngirim barabala menang comro itu bukan ihsan. Ngirim comro menang molen atau mah apple to apple sebetulnya biasa-biasa. Kita membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu belum nyampe ihsan, baru adil ya teman. Biasa. Ihsan tuh begini. Dalam beberapa tafsir, kalau kita punya tafsir Al-Misbah sajalah bisa dibaca nu bahasa Indonesia misalkan.
Kalau kita rajin bisa baca bahasa Arab, ada pakar bahasa Al-Quran, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani juga sama menjelaskannya, hampir mirip dengan yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ihsan itu diantara maknanya memberikan sesuatu lebih kepada orang lain dari apa yang mereka berikan pada kita. Jadi memberikan sesuatu lebih dari apa yang mereka berikan pada kita itu namanya ihsan. Jadi kalau orang berlaku ihsan itu kalau memberi pada orang lain udah berpikir dia ngasih apa, bukan begitu mikirannya. Kita coba bandingkan dengan satu surat ya. Surat yang kita hafal, surat Ar-Ayata ini kan. Disebut Al-Maun masuk ke Arapa, sok ngaharulang. Ibu-ibu buka Al-Maun, nu mana Ustad? Al-Maun. Halaman sabaraha eta Ar-Ayata, Ar-Ayata, apal atau eta mah tetanggana Al-Kausar tuh. Apal ya Ar-Ayata. Kalimatnya begini, Ar-Aytal ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu tahu atau engkau perhatikan atau tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Din di sini ada yang mengartikan agama dan mengartikan al-jaza. Al-jaza itu balasan. Tahukah kamu siapa orang yang tidak percaya atas balasan Allah? Tak itulah kalau di bahasa bebaskan. Ini bukan terjemah, bahasa bebas saya saja. Siapa orang itu? Padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kenapa kalimatnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Orang yang enggak percaya balasan Allah. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini sebab nuzulnya begini. Orang-orang jahiliyah saat itu kalau menyembelih hewan, ada anak yatim, orang miskin itu nggak pernah diberi. Kenapa tidak diberi? Tenguntungkeun. Kalau saya ngasih mereka, apa yang saya dapat? Jadi sekali lagi, mereka kalau menyembelih unta, menyembelih kambing, ada orang miskin, ada anak yatim, mereka nggak memberi. Kenapa? Karena pikirannya apa yang saya dapat dari mereka, kalau saya kasih mereka. Karena pikiran mereka kalau memberi sesuatu dia harus dapat sesuatu. Nah ini bukan ihsan yang begini. Jadi kalau dia memberikan sesuatu dia harus dapat sesuatu. Nah itu bukan ihsan. Kenapa disebut Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin? Karena dia tidak percaya dengan balasan Allah yang lebih dahsyat dari apa yang dia berikan. Karena pikirannya adalah apa yang saya dapat dari mereka. Tapi kalau saya ngirim orang-orang kaya, ya, nu bareunghar nu dikirim. Saya ngasih pada anak-anak orang kaya, saya ngasih pada orang-orang yang kaya. Nanti ketika mereka menyembelih, saya pun akan diberi. Gitu pikiran anak. Jadi teman-teman sekalian kalau kita memberi kepada seseorang berharap sesuatu pada dirinya itu bukan ihsan. Komo kan kasih dia mah, nu dikeceng kan. Orang ngirim teh berharap mudah-mudahan lelei hatena kata orang Sunda. Luluh hatinya. Karena hati-hati dalam satu hadis tahadau tahabbu. Saling berkirim hadiahlah di antara kalian karena kalian akan saling mencintai. Bukankah orang yang teas hatena, keras hatina itu lembut gara-gara sering diberi? Eta anjingnya, si anjing eta lamun dikasih, eta taat kan bogana teh. Padahal dikasih cuman tulang. Tiap hari dikasih, kucing ya, kucing liar itu. Coba tiap pagi kasih saja, itu akan rutin datang. Bahkan eta si anjing dikasih sesuatu anu kacida galakna jadi lindeh. Harimau kalau kita lihat sirkus, nurut kan. Tapi biasa bahasa Inggris tuh up, wah naik urang we teu ngarti, harimau mah apal. Naik, karena kalau bahasa Indonesia panjang teuing. Gitu. Suruh naik ke atas pohon, mau turun, terus sina naon menaikkan kakinya sebelah ke atas mau dia. Pokoknya mau diatur. Tapi sebetulnya harimau nurut bukan karena takut. Sok disparingkeun eta harimau lawan pelatihna eleh mana sok. Wani ngadu saya mah. Pejet lah insya Allah gitu. Tapi kenapa mau nurut? Nurut bukan karena takut. Tapi naon itu dina sakuna nyakuan daging atuh.
Set, pan udah beres kasih, beres kasih. Kayak lumba-lumba atau paus kan. Sina gugurawilaan cai kan nurut segitu badagna mah. Nurut naon dikasih. Yang sebuas itu saja lindek gitu. Makanya pantas kalau kata Nabi tahadau tahabu. Itu tips ya lamun ditolak cinta ulah waka langsung eureun datang ka dukun, kirim we. Kirim kunci mobil Pajero geura insyaallah. Main mobilnya mau asup ke imah, pan imahna di gang. Jadi betul ya kata Nabi tahadau tahabu. Saya masih ingat cerita Kiai Haji Arifin Ilham, Allahu yarham. Ada seorang preman yang wah luar biasa lah. Menghalangi, membatasi kegiatan satu. Tapi tepira kan dikirim soto nggak isuk-isuk. Kirim soto, akhirnya apa malu. Akhirnya ikut pengajian, tepira dakwah bila soto gitu. Dakwah teh bila soto gitu. Nggak usah pakai dalil heula lah eta mah. Apa kebutuhannya kasih. Nah, makanya pantas kalau tadi disebutkan innahum kanu qabla dzalika muhsinin, ihsan berbuat baik pada orang lain bukan sekedar berharap sesuatu dari orang itu. Kalau kita ngasih aneh ya biasanya ketika masa masih pacaran nggak berat untuk ngasih. Karena ada yang diinginkan supaya dia jadi istri saya. Kan gitu. Maka kadang-kadang mohon maaf rasa lelah, nggak ada waktu, hilang. Senantiasa kita prima dan senantiasa kita punya waktu buat dia. Kenapa? Ada yang dipamrih kan. Makanya yang jemput, teu neng jam sabaraha tuh jam 10 peuting kieu, jabah hujan, karena ojek gue atau gokar henteu kitu, siap. Jam 10 jadi. Yang ngabaso heula yuk, jam 10 peuting tah, hayu. Tapi kayaknya belum tuh urang teangan di Kota Bandung nu buka. Pokoknya orang teangan ya, pokoknya nu buka orang teangan, pokoknya diusahakeun, diikhtiarkeun. Sok geus nikah. Yang jemput balik sorangan hujan-hujan kimatake ari-ari ulin teh tong apa kerja tong penting-penting teuing atuh. Matake eureun-eureun gawe teh tuh. Yang urang ngabaso yuk rek magrib tingali jebah hujan hoream kayak itu kalau udah isukan gitu itu bedanya. Karena sekarang dia udah jadi milik kita, eta bedana. Makanya kembali ya, ini sebagai contoh saja. Apalagi mohon maaf, kita kecewa ketika memberi kepada seseorang terus tidak ada jajak Allahna gitu. Nah kamu gak ngasih deui, kamari gitu nuhun-nuhun acan. Boro-boro jajak Allah nuhun ge henteu, hoream deui urang mere kasih eta tuh. Kita kalau mengejar nuhun, terima kasih atau jajak Allah dari dia, itu belum ihsan. Maka orang ihsan tuh kalau memberi udah nggak berpikir dia, tapi berpikir sudah Allah saja. Contoh ya, kalau di rumah tangga deh ya, ini mumpang-mumpeng ya, nucan kararawinnya, canan narika, gini gambarannya. Kadang ada seorang istri yang dia kecewa, udah nyiapin sesuatu buat suaminya, geus capek lah pokoknya. Pan masak teh jam 3 biasanya teh. Kadang-kadang jam 4, yang belum profesional makan, untuk berbuka teh. Udah disiapin menu spesial, ternyata naon, kering teh si bapak nelpon, mah papa nggak jadi buka di rumah, si bos yang raktir, naon, sabu haci lumayan lah, gitu. Mungkus teh, si gana mama kan geus masak atau semamah tuangan aya di bumi gitu kan, nek hatete kan, ya Allah asa teu dihargaan, capek-capek gitu. Makasih saya aslinya belum jarang. Dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan sekarang belum pernah berbuka di luar karena menghormati istri saya. Kecuali ayeuna meureunnan. Ayeuna buri teuing ayeuna. Jadi mau bisa pulang kagok magrib. Ini luar biasa. Kita sebagai suami sama ketika kita ingin menyenangkan istri. Ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Kita mah ingin seperti itu tapi istri nggak menghargai sama sekali. Tenang. Selama niat kita baik, Allah Maha tahu kita sudah berniat baik. Kalau kita hanya mengejar terima kasih, penghargaan dari suami, dari istri, belum sampai ihsan. Kalau ihsan mah sudah, yang dikejar apa? Allah. Sudah saja, aku sudah melakukan yang terbaik. Ternyata nggak sampai endingnya dapat pujian dari makhluk, dapat penghormatan dari makhluk, nggak masalah. Kenapa? Allah yang sudah ngasih.
Maka orang yang ihsan mah berpikirnya Allah, bukan berpikirnya makhluknya. Maka dia berpikir bahagia ketika dia memberi, bukan bahagia ketika dia dapat apa. Jadi orang ihsan mah bahagia tuh ketika dia bisa memberi, bukan bahagia ketika dia dapat atau menerima sesuatu. Makanya orang ihsan itu dia antusias dalam beramal. Jadi antusias dalam beramal tuh, dia nggak pernah berpikir istilahnya 2 kali ketika ada kesempatan beramal. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, apa itu albirru? Beliau jawab, albirru itu husnul khuluq. Bir sering diartikan karena lain bir bahasa Indonesianya. Albir itu artinya at-tawasu bil khair, luas ke dalam berbuat kebaikan. Nabi mendefinisikan husnul khuluq. Albiru itu akhlak yang baik. Akhlak baik itu bukan sekedar murah senyum. Tapi ketika dia melakukan kebaikan sudah tidak berpikir 2 kali. Dia antusias sekali. Temikir untung rugi. Karena yang dikejar cinta Allah. Nah, orang semacam ini nanti oleh Allah dibalas. Akhidina ma atahum rabbuhum. Sok sekarang karena kamu antusias ketika di dunia mengejar cinta Allah. Geus teu mikir untung rugi deui, yang dikejar adalah pahala dari Allah, sok ayeuna mah nikmati sepuasmu. Nah itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau nyieun amal soe teh mikir-mikir kene. Datang kenceleng mikir-mikir kene. Nu mananya nu 50, nu 5.000, nu 10.000, nu gope. Nu 50 we. Kaluarkeun 50 reka dieu. Aduh, bensin eueuh asupkeun deui. Kaluarkeun nu 10.000. Deh nu 10.000 kayak lumayan yang takjil lah. Asupkeun deui. Alah nu gope era gope mah kaluarkeun itu mah nu 50.000. Tek. Terus kieu naon aya nu ngaganjel dicolokan ku 50.000. Asupkeun deui. Asupkeun naon 2.000 we. Mata rata-rata kenceleng bukan alatipnya. Saya kan tukang mau ke kenceleng dulu. Itu rata-rata nominal 2.000 itu mau menduduki posisi teratas. Padahal kan parkiran oke 2.000-nya. Duka alatif seberapa parkir nanya. Parkir aja 2.000 tuh. Makanya kadang-kadang ada salah satu warung ya. Yang mau disebutkan warung nama. Udah bisi iklan. Kadang-kadang beli air botol kemasan harga 3.000 jadi 5.000. Nah pas keluar motor orang bujurnya udah cepengan. Yeuh eta. Bingung ban serba salah. Orang balanja 3.000 jadi 5.000, naon mayar eta, mayar 2.000, tapi teu naon anggap sedekah we lah. Tong ngarasa kagok pan ihsan. Orang ihsan tuh berpikir bahagia ketika memberi bukan ketika menerima. Oke, itu satu ya. Jadi sifat pertama ternyata orang-orang yang bertakwa itu ketika di dunia dia berbuat ihsan. 2, berapa lagi ada nih? Berapa maghrib? 11, oke, ya keneh lah. Pokoknya mah hitung mundur kayaknya. Yang kedua, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ini kita ngukur nih. Siapa tahu kita ngaku orang bertakwa. Nanti kita korelasi dengan saum apa nih? Poin-poin ini. Kita ngaku bertakwa, target kita iman dan takwa, kita ukur udah ihsan belum nih. Nah, 2, nah ini yang kedua nih, rada berat ya. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ari urang mah sedikit-sedikit tidur. Ari orang bertakwa mah sedikit tidur pada waktu malam, bukan sedikit-sedikit tidur. Nah, ngapain mereka itu kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Wabil ashari hum yastakbirun. Ini nyambung dengan ayat selanjutnya. Pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Apa yang lakukan mereka pada waktu malam? Rasul pernah menyampaikan, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail lain nongkrong di waktu penting. Karena qiyam itu artinya berdiri. Malam, satpam ge qiyamul lail. Naon keur ngajanteng kieu di waktu penting lain itu. Tapi yang dimaksud qiyamul lail di sini adalah sholat malam. Karena memang kalau kita lihat dari tarikh sejarah tasri'nya sholat malam, justru sholat malam
pertama kalinya dibahasakan Qiyamul Lail, yaitu ketika turun surat Al-Muzammil. Ayatnya kan, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Nah, dari kalimat kumil laila illa qalila lahirlah istilah Qiyamul Lail. Apa yang maksud Qiyamul Lail itu? Salat pada waktu malam. Nah, salat malam ini bila dilakukan setelah bangun dari tidurnya, lahir istilah untuk Qiyamul Lail ini salatut tahajud. Dari kalimat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Dari sebagian malam maka bangunlah untuk melakukan salat. Salat tahajudnya Qiyamul Lail bukan? Ya Qiyamul Lail. Kenapa tahajud disebut Qiyamul Lail? Karena dilakukan pada waktu malam. Kemudian lahir juga istilah naon witir. Ari witir teh salat malam bukan? Salat malam. Kenapa salat malam disebut witir? Karena jumlahnya ganjil. Aisyah menggambarkan Rasul tuh salat tuh dua. Kadang witirnya tuh 1, Pak Inhibta Subha, Pak Otir biwahidah 1. Kadang witirnya 3, kadang 5. Jadi beliau pernah salat 2 rakaat, 3 kali. Jumlahnya 6, lalu witir 5 rakaat, jumlahnya 11. Bahkan di akhir hayat beliau salat malam itu 9 rakaat. Rakaat ke-8 tahiyat awal, rakaat ke-9 tahiyat akhir, lalu salam, tambah 2 rakaat, 11 rakaat. Nah inilah yang dimaksud Qiyamul Lail. Di Ramadan disebut dengan Qiyamul Ramadan. Hadisnya kan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang melakukan Qiyamul Ramadan, nah, apa yang maksud Qiyamul Ramadan tuh? Ternyata Imam Bukhari menempatkan hadis, membuat judul Kitabut Tarawih, digambarkan yang dimaksud Qiyamul Ramadan itu adalah sholat malam yang dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Yang sepeninggal Rasulullah SAW, kemudian Qiyamul Ramadan ini dinamai tarawih. Kenapa disebut tarawih? Karena ada tarwihah, istirahat tarwihah. Setiap 2 rakaat atau salam, 2 salam itu beliau istirahat, itu namanya tarwihah. Karena berulang kali istirahatnya disebut tarawih. Dari urang mah perlu istirahat, da biasana kilat. Makanya kemarin ada anjuran mempersingkat. Ya nggak usah dianjurkan pun, kita mah cari yang singkat-singkat. Bu, nah ngalih ke masjid ya. Di dia mah tarawehna 11 rakaat, ceramahan tereh beres para rondok. Pan gitu kriteriana. 11 rakaat, ceramahan, terus suratnya para rondok. Itu teh belum pandemi. Belum pandemi kan. Masih belum pandemi saja imam maca panjang tinggi sobanu dehem. Roba nu baratuk ya teh. Kamu maca surat nu teu wawuh mah. Makanya apalagi musim pandemi lah. Tapi dari dia mah ditambul guys, biasa panjang lah, di alatip mah biasa lah. Lututnya kuat-kuat insya Allah. Nah makanya kembali tadi Qiyamul Lail yang dimaksud kok kanu qalilan minal laili ma yahjaun itu Qiyamul Lail. Karena kata Nabi alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Hendaklah kalian melakukan sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Jadi can tong waka ngaku jalmanu soleh lamun teu biasa sholat malam. Ciri orang bertakwa itu, mereka itu senantiasa melakukan sholat malam. Beres sholat malamnya, wabil asharihum yastagfirun, mereka tutup waktu sahur itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Makanya di salah satu 7 orang yang akan Allah lindungi di saat tidak ada perlindungan Allah, diantaranya rojulun dzakarallaha kholian fafadot aynahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah berlinang air mata. Tapi mohon maaf sendirian, lain pedah kasorot ku kamera. Kepedah aya, wah kamera baru cerik gitu. Kamera hapus deui gitu. Aya nu nangisna memang nangis bawaan, artinya bawa ti imah memang geus piceurikeun. Ada yang memang nangisnya tersentuh, ada yang memang nangisnya pencitraan. Nangisnya pencitraan, hati-hati, tangisan tuh dihisab.
tetes air mata ini dihisap oleh Allah karena apa? Saya luar biasa pernah tersentuh ada anak kelas 4 SD sholat asar, kan rata-rata orang nangis mah tarawih atau qiyamul lail, nangis kan? Jarang sholat asar nangis. Kenapa? Karena bacaan imam tidak terdengar. Ini mah luar biasa, sholat asar bacaan Yasir dia nangis. Allah nangis. Ternyata dicarekan ku indungna. Tidak kue ngaji dijewer, ngaji. So, akhirnya datang telat, sholat nanti masbuk. Allahu Akbar nangis. Tangisan doi mah beda. Tapi kalau tangisan teman-teman di sini ikhlas insya Allahnya. Nah jadi orang bertakwa mah menutup malam itu dengan dia beristighfar kepada Allah. Jadi sedikit tidur pada waktu malam, dia pakai sholat atau kabayang Rasul mah sholat rakaat pertama wae Al-Baqarah, medley Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sarokaat. Orang menggeus olab atuh. Lajeun medley beda surat. Kita ada kan ya medley beda surat karena imamnya lupa. Al-Inbitor nyambung Al-Insikok bisa gitu. Bahkan Al-Muluk nyambung karena Watini bisa wae gitu. Nah Al-Muluk jadi tereh enggesan karena nyambung karena Watini. Nah, kemudian yang terakhir, ciri orang bertakwa adalah orang yang membangun kedekatan dengan Allah dengan hal tadi saya sebutkan. Yang ujung dari ayat ini, ayat ke-19-nya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin, baik yang meminta atau orang yang tidak meminta. Jadi wujud ihsan mereka selain mereka ini membangun kedekatan kepada Allah, wabil khusus pada waktu malam nih. Dan dia ada harta yang dia miliki, dia mudah untuk mengeluarkan. Baik pada orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Dia tidak berat, tidak merasa diperbudak oleh hartanya karena dia meyakini bahwa harta itu hanya titipan saja. Makanya ini tadarus kita sore hari ini. Masih panjang karena waktu sudah tinggal 3 menit lagi menjelang berbuka, bilih teka bagian kolak. Jadi untuk sementara kita tidak buka pertanyaan dulu ya Kang Dika. Insya Allah pertemuan yang nantilah mudah-mudahan tidak telat kita coba ada pertanyaan atau siapin dulu pertanyaan supaya nanti pas datang ke sini siap ada Kang Dika yang siap menjawab gitu. Itu dulu barangkali ini sekedar mencek urang mengobati kerinduan saja sudah lama aya mustamian karena kemarin hanya depan kamera, aya nama aya wujud nyatanya. Semoga di pertemuan yang akan datang kita dipertemukan kembali. Aku lu qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.